Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Lama sekali tidak bermajelis ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan senantiasa urusannya. Dan semoga Allah berkahi pertemuan kita pada siang hari ini. Bismillah, ya alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, juga teman-teman semuanya, marilah kita sampaikan rasa syukur kita sebagai kewajiban kita atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita semua yang sangat luar biasa. Kita masih diberikan sehat, kita masih diberikan sempat dan juga semangat untuk hadir di majelis ilmu yang insya Allah di majelis inilah Allah berikan kepada kita sakinah ya. Barangkali ada berbagai permasalahan, kita bisa mendapatkan pencerahan bersama-sama dari majelis ini, sehingga kita memperoleh solusi dari permasalahan tersebut. Juga di majelis ini juga kita berharap atas curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kehadiran para malaikat yang turut mengamini apa menjadi permohonan dan doa-doa kita bersama. Kemudian sholawat juga salam, tak lupa mari kita sampaikan juga kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Semoga Allah layakkan kita semua untuk memperoleh syafaat beliau fi yaumil akhir dan Allah bersamakan kita kembali bukan hanya di majelis virtual ini tapi juga di surganya kelak karena sama-sama memperoleh syafaat dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan teman-teman, untuk siang hari ini kita akan belajar bersama-sama, ya. Mentadaburi bersama, mengkaji bersama, ya, tafsir dari surat Al-Mulk, ya. Mungkin ini tidak selesai satu pertemuan, ya. Kali ini kita akan selesaikan 14 ayat kalau bisa, kalau tidak ya sesampainya begitu ya. Surat yang sangat penting bagi kita karena memiliki beberapa keutamaan ya. Sebelum kita bahas tafsirnya, kita akan sampaikan terlebih dahulu ya profil surat Al-Mulk ini ya. Nah, surat Al-Mulk ini termasuk daripada kategori surat Makkiyah ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika fatrah dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masih berada di Mekah ya. Tentunya dengan karakter yang sama seperti surat-surat Makkiyah yang lain ya. Untuk urutannya di dalam Al-Qur'an, surat Al-Mulk ini berada di urutan ke-67 ya, memiliki 30 ayat ya, tidak terlalu panjang, tidak juga terlalu pendek ya. Yang insya Allah mudah-mudahan setelah mengkaji ini kita dimampukan oleh Allah untuk bersama-sama menghafal dan mengamalkan untuk memperoleh keutamaan yang disampaikan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, surat ini diturunkan oleh Allah setelah turunnya surat At-Tur ya. Adapun penamaan surat ini diambil dari ayat pertama ya, tabarakalladzi biyadihi al-mulku. Nah, itu ya. Beberapa surat di dalam Al-Qur'an itu diberi nama dari ayat pertama dari surat tersebut. Nah, Ibu-ibu sekalian, surat Al-Mulk ini memiliki nama lain ya yang disebutkan dalam hadis Rasulullah yaitu surat Al-Mani'ah ya. Al-Mani'ah. Jadi kalau kita mendengar Al-Mani'ah itu apa? Yaitu surat Al-Mulk. Nah, kenapa demikian? Nanti kita akan sampaikan dari keutamaan surat Al-Mulk ini ya. Surat Al-Mulk ini memiliki beberapa keutamaan. Yang pertama adalah menjadi syafaat ya bagi pemiliknya, bagi orang-orang yang membacanya. Yang namanya sohib itu ya dekat gitu ya, dekat dengan surat ini, dekat itu ya membaca, menghafal, mengkaji, memahami, mengamalkan isinya. Nah, itu adalah sohib gitu ya. Nah, ini disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, minal Qur'ani suratun salasuna ayatan.
di dalam Al-Quran ada sebuah surat yang terdiri dari 30 ayat syafaat li rajulin, ya, yang bisa menjadi syafaat atau penolong. Syafaat itu bisa membela kita, ya, seperti lawyer, ya, gitu ya, membela kliennya begitu ya. Pengacara itu membela kita dari kesalahan-kesalahan yang harus kita tanggung, itu yang akan dilakukan oleh Al-Quran, terutama atau terkhusus adalah surat Al-Mulk ini, gitu ya. Dia akan memberikan pembelaan, pertolongan, ya, syafaat kepada seseorang hatta ghufiralahu, sampai Allah memberikan ampunan atas dosa-dosa yang harus ditanggungnya itu, yaitu apa? Tabarakalladzi biyadihil mulku, ya. Kemudian dalam hadis lain disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, suratun minal Quran salatuna ayat. Ada salah satu surat yang berjumlah 30 ayat di dalam Al-Quran, tashfa'u. Kalau tadi syafaat, kalau di sini tashfa'u. Nah, artinya dia akan terus melakukan pembelaan, ya, sampai benar-benar apa yang diinginkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Li sahibiha, ya, li sahibiha tadi sudah kita sampaikan. Menjadi sahibus surah, sahibul Quran itu harus seperti apa, gitu ya. Harus mengkaji, memahami, membaca, menghafal, ya, mengamalkan, itu sahib, ya. Dekat, ya. Dia dekat, ya, familiar. Hatta yughfar lahu, sampai dia diampuni dosa-dosanya, yaitu tabarakalladzi biyadihil mulku. Itu keutamaan yang pertama dari surat Al-Mulk, ya, atau Al-Mani'ah. Kemudian keutamaan yang kedua, Masya Allah, ya, surat Al-Mulk ini bisa menjadi pembela kita ke surga. Tadi kan diampuni dosa-dosanya, gitu ya. Kalau ini bukan sebatas itu, sampai kita dibela untuk bisa memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, suratun minal Quran ma hiya illa 30 ayat. Jadi ada salah satu surat di dalam Al-Quran yang jumlah ayatnya hanya ada 30, ya, ibu-ibu, ya. Coba kita perhatikan dari redaksi Rasulullah ini. Mahia illa. Kalau ada ma, illa itu la, illa, laisa, illa, gitu ya. Itu untuk benar-benar menegaskan. Dan kenapa Rasulullah mengatakan dengan redaksi mahia illa salasuna ayat? Sesungguhnya dari keutamaan yang dimiliki oleh ayat ini, sangat luar biasa ini, gitu ya. Menghafal, mengkaji, mempelajari, menjadikannya sebagai sohib, ya, kita sebagai sohibnya itu tidaklah berat sebenarnya, karena dia itu hanya 30 ayat saja, gitu ya, tidak lebih dari itu, gitu. Itu pun bukan yang termasuk ayat-ayat yang tiwal, ya, yang panjang begitu kan, atau bahkan mi'in, ya, tidak sampai seratusan gitu, 30 ayat saja, ya. Di mana kalau kita mampu menjadi sahibnya, khasamat an sahibiha hatta adkhalathul jannah, ya, dia akan terus menerus memberikan pembelaan terhadap sahibnya, ya. Kalau diterjemahkan di sini pembacanya itu kurang tepat, ya, itu tadi seperti yang kami sampaikan, gitu, sampai agar dia sampai masuk surga. Jadi kalau ada hatta itu sampai tercapai, gitu ya. Kalau belum tercapai itu belum, gitu ya. Wahya tabarok, yaitu surat tabarok, gitu ya. Kemudian juga yang ketiga, surat Al-Mulk ini memiliki keutamaan bahwa siapa-siapa yang menjadi sahibnya, dia akan dihindarkan dari siksa kubur. Ya, yang kita semua tahu bagaimana ngerinya siksa kubur, karena malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kubur itu adalah mereka yang sama sekali tidak punya welas asih, begitu ya. Nah, sebagaimana kita fahami juga, bukan hanya di kubur, ya, di neraka juga begitu, ya, malaikatnya benar-benar nggak punya welas asih, begitu ya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, ya,
Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku kulla lailatin. Nah, kalau man itu lafadz umum, siapa saja. Jadi ini peluangnya besar, siapa saja yang membaca. Membaca itu ada dua ya ibu-ibu ya. Membaca ada bin nador, ada bidunin nador. Ya, dengan melihat tulisannya ada yang bisa dilakukan tanpa melihat tulisannya begitu ya kalau kita sudah menghafalnya dan mudah-mudahan kita ada di kategori yang tidak harus melihat tulisannya begitu ya. Karena kalau dengan melihat tulisannya apa namanya agak ada kendala kalau harus kita baca sebelum tidur gitu ya. Nah, ini setiap malam sebenarnya di sini tidak ada eh, keterangan bahwa harus kita baca sebelum tidur tapi nanti di hadis berikutnya ada gitu ya. Mana Allahu azza wa jalla biha min adabil qabri. Nah, dengan aktivitas dia itu ya surat tersebut akan bisa menjadi mani' ya, penghalang dia, pencegah dia, yang menghindarkan dia dari azab kubur ya. Wa kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nusammiha al-mani'ah. Nah, dengan itulah kami para sahabat-sahabat Rasul ya menamakan surat ini dengan nama Al-Mani'ah di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa innaha fi kitabillah ya azza wa jalla suratun man qara'a biha fi lailatin faqad aktsara wa atoba. Masya Allah ya di sini ya. Ia adalah salah satu surat yang Allah eh, yang ada di dalam kitabullah ya. Dan siapa saja yang membacanya setiap malam faqad aktsara wa atoba. Sungguh dia telah banyak berbuat kebaikan. Ya, disebutkan juga ini ya buktinya dalam hadis riwayat Tirmidzi ini sebagaimana disampaikan oleh Abdullah bin Abbas ya. Jadi siapa sepupunya Rasulullah ya. Nah, ini ketika beberapa sahabat sedang berkemah ibu-ibu ya, ternyata mereka tidak menyadari bahwa tempat yang mereka gunakan untuk berkemah itu sangat dekat sekali dengan makam gitu ya. Bisa di sampingnya. Ini bukan mendirikan kemahnya di atas makam itu tidak, tapi memang sangat dekat ya dengan makam tersebut sehingga ada kejadian-kejadian sebagaimana yang diceritakan di sini ya. Nah, daraba ba'du ashabin Nabi khiba'ahu ya. Beberapa sahabat itu mendirikan kemah. Khiba itu khaimah ya. Kemahnya ala qabrin ya di atas pemakaman. Maksudnya bukan di atas persis kuburannya mboten nggih. Wa huwa la yahsibu annahu qabrun. Nah, mereka tidak menyadari bahwa wilayah atau daerah tersebut adalah daerah kuburan atau makam gitu ya. Faida fihi insanun yaqra'u surata tabarakalladzi biyadihil mulku hatta khatamaha. Nah, mereka ini mendengarkan seseorang yang membaca surat Al-Mulk ya. Dari awal ayat sampai akhir ayat gitu. Ada yang menafsirkan hadis ini bahwa bukan orang langsung yang mereka lihat. Nah, jadi mereka mendengar ada seseorang yang membaca surat ini. Ya, wallahu alam mungkin itu adalah ahli kubur tersebut ya. Wallahu alam. Ada yang menafsirkan begitu. Jadi bukan di antara mereka begitu ya. Fa'atan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam faqala ya Rasulullah ini darabtu khibai ala qabrin. Mereka kemudian menceritakan peristiwa ini kepada Rasulullah. Hai Rasulullah, kami berkemah, ternyata kemah kami itu dekat kuburan gitu ya. Wa ana la ahsibu annahu qabrun karena kami tidak menyadari kalau itu adalah pemakaman. Fa idza fihi insanun yaqra'u surata tabarakal mulk gitu ya. Nah, ketika itu kami mendapati seseorang ya, ada dua tafsir tadi suaranya, ada mereka melihat wujudnya begitu ya, wallahu a'lam. Membaca surat Al-Mulk ini ya dari awal sampai akhir. Faqala Rasulullah, kemudian beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda hiyal mani'ah. Nah, ini ya bahwa benar sekali ya surat itu adalah surat yang mencegah atau menghalangi, menghindarkan seorang dari kubur. Nah, selain itu juga beliau menyebut al-munjiyah ya, mani'ah munjiyah.
Mani'ah itu yang menjadi penghalang dari siksa kubur, munjiah itu menjadi penyelamat ya. Tunjihi min adabil qabri, yang menyelamatkan sahibnya dari azab kubur ya. Jadi selain menghalangi juga menyelamatkan. Nah, yang terakhir termasuk dari keutamaan surat Al-Mulk ini adalah menjadi wirid sebelum tidur gitu ya. Jadi kalau di dalam kaidah usul fikih ada dzikrul khas ba'dal am itu yukhassisul am gitu. Tadi kan kita sudah sampaikan ya di hadis sebelumnya bahwa surat ini dibaca setiap malam. Nah, kemudian di dalam ayat ini di dalam hadis ini dibaca sebelum tidur. Nah, berarti kita gabungkan antara hadis sebelumnya dengan hadis ini yang bermakna berarti dibaca setiap malam menjelang tidur. Nah, seperti itu Ibu-ibu ya. Dalam kaidah implementasi kaidah dari tadi yang kami sebutkan ya, dzikrul khas ba'dal am itu yukhassisul am. Jika disebut sesuatu yang lebih spesifik setelah sesuatu yang umum, maka yang berlaku adalah yang khusus ya, atau spesifik tersebut. Diriwayatkan dari Jabir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana la yanamu hatta yaqra'a alif lam mim tanzilun wa tabarakalladzi biyadihil mulku. Jadi wirid Rasulullah sebelum tidur itu adalah membaca dua surat, yaitu surat As-Sajdah dan surat Al-Mulk gitu ya. Ini monggo bisa diamalkan nanti ya, setelah kajian ini bisa lebih mendalami lagi supaya kita termasuk di antara sahibu suratil mulki ya. Jadi salah satu yang sangat dekat ya dengan surat Al-Mulk ini. Nah, Ibu-ibu dan teman-teman sekalian yang kami muliakan, dari 30 ayat yang dimiliki oleh surat Al-Mulk ini, kalau kita petakan ya, apa intisarinya, itu adalah sebagai berikut ya. Di ayat pertama sampai kelima itu akan membawa kita kepada ma'rifatullahi bil kaun ya. Dan tujuannya kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk mengenalnya melalui ciptaannya, ya tentu kita semua tahu ya, nanti dijelaskan di beberapa ayat ini. Setelah itu ayat 6 sampai 11 itu akan membahas tentang keadaan orang-orang kafir dan punishment yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diancamkan kepada mereka di akhirat ya. Di akhirat ya. Kemudian juga di dunia, bukan hanya di akhirat gitu ya. Itu. Kemudian ayat 12, 14 itu adalah keadaan orang-orang yang beriman dan reward yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka, karena memang kita semua sudah sering mendapatkan informasi ya, sebelumnya juga sudah pernah beberapa kali kami sampaikan ketika kita membahas tafsir surat Al-Kahfi, kan kita sudah pernah ya, tafsir surat Ar-Rahman juga begitu. Di antara metode yang digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran agar kita menjadi orang yang taat, agar kita menjadi orang yang baik begitu ya, itu menggunakan metode targhib dan tarhib gitu ya. Tarhib dan ada ghain, ada ha ya. Targhib itu memberikan motivasi ya, motivasi agar kita termotivasi ya menjadi orang yang baik, menjadi hamba yang taat begitu ya, dengan menceritakan keadaan orang-orang yang beriman, orang-orang yang solih ya, dan juga jaza atau balasan yang akan didapatkan begitu. Selain itu juga Allah menggunakan metode tarhib ya, memberikan peringatan atau ancaman ya bagi mereka-mereka yang mungkin hatinya keras ya, diberikan motivasi nggak berhasil ya, diberikan ancaman begitu dan peringatan begitu ya, karena memang manusia ya, semua manusia ini secara umum gitu ya, itu bukan secara umum, keseluruhan manusia itu ketika melakukan sesuatu itu ya hanya
termotivasi dari dua itu. Kalau dia tidak mengharap sesuatu, ya dia eh, ingin terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan gitu kan. Nah, sehingga dengan itulah juga Ibnu Qayyim sampai menulis ya satu buku yang bertemakan itu tadi At-Targhib wa Tarhib gitu ya. Eh, Motivasi dan peringatan gitu ya. Nah, itu inti dari seluruh surat yang ada di dalam Al-Qur'an dari surat Al-Fatihah sampai surat yang terakhir gitu. Monggo nanti bisa dicermati ya. Itu. Jadi kalau nggak bukan berita baik, ya pasti berita buruk. Kalau bukan motivasi, ya peringatan atau ancaman. Kalau bukan menceritakan tentang kaum-kaum yang beriman, ya kaum-kaum yang kafir seperti itu. Termasuk diantaranya adalah dalam surat Al-Mulk ini. Apalagi kalau dia termasuk daripada surat-surat Makkiyah yang memang surat-surat Makkiyah itu salah satu tujuan ya eh, yang ada adalah untuk membentuk karakter orang-orang beriman gitu dan membedakan antara mana orang yang benar-benar beriman dan tidak. Nah, sehingga ini sangat banyak ya termuat di dalam surat-surat Makkiyah. Kalau surat-surat Madaniyah itu kan selain targhib dan tarhib juga sudah ada syariat ya, hukum-hukum yang harus kita pahami dan kita tunaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian di ayat 15 Allah menyampaikan ya tentang berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita yang berseliweran di antara kita ya di bumi ini. Kemudian terakhir ya Allah kembali memberikan peringatan kepada kita semua setelah memperoleh motivasi, setelah memperoleh peringatan, kemudian juga diingatkan dengan berbagai nikmat Allah, kok ternyata kita belum bisa menjadi hamba yang taat, belum bisa menjadi hamba yang baik. Nah, Allah kembali memberikan peringatan ya kepada kita semua. Itu kurang lebih ya isi daripada surat Al-Mulk. Gitu. Nah, untuk ayat 1 sampai 5, sebagaimana tadi kami sampaikan, ayat ini akan memberikan kita ya wawasan tentang ma'rifatullah bil kaun. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaannya yang ada di alam semesta ini. Dan kita ingatkan kembali ya Ibu karena sebelumnya juga sudah pernah kita sampaikan bahwa ma'rifatullah itu adalah ilmu tingkat tertinggi ya. Nah, pemahaman tingkat tertinggi adalah ketika seseorang bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala lalu mengenal dirinya gitu ya. Jadi maka tauhid itu ada rububiyah, ada asma wa sifat itu dalam rangka kita mengenal ya siapa itu Allah ya. Kemudian dengan mengenal tauhid rububiyah memahaminya didukung dengan tauhid asma wa sifat itu lalulah terimplementasikan dalam tauhid uluhiyah kita atau ubudiyah kita ya yang akan menjadi kontrol perilaku kita, menjadi kontrol ucapan kita itu adalah ketika kita mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala dan dengan mengenal siapa itu Allah kita juga akan bisa mengenal ya diri kita sendiri. Makanya puncak haji itu wukuf di Arafah gitu. Arafah ya harapannya dengan berbagai ritual yang sudah dilakukan, ya, manasik yang dilakukan, itu di padang tersebut dia betul-betul bisa mengenal siapa itu Allah dan mengenal siapa itu dirinya, begitu ya. Nah, ini ada beberapa poin di 5 ayat ini, ya. Yang pertama, ya segala hal, baik itu yang di langit di bumi adalah milik Allah, ya. Jadi kalau toh kita memiliki rumah, memiliki kendaraan, itu sebenarnya bukan pemilik sesungguhnya, bukan pemilik hakikatnya. Kita hanya memiliki yang sebatas hak memakainya, memanfaatkannya, begitu ya. Ini juga harus sudah ada di mindset kita sebagai seorang mukmin gitu ya, bahwa semuanya itu adalah milik Allah ya. Biyadihil mulku. Semua ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Namanya di genggaman berarti dia memilikinya gitu ya. Kemudian juga Allah akan menyampaikan tujuan Allah mengatur kehidupan dan kematian itu untuk apa ya. Dan dengan inilah ya hasil akhirnya kita akan mengenal Allah dan juga
memahami bahwa al-jaza itu minallah ya, semua balasan itu pada hari kiamat itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang apabila seseorang itu telah mengenal Allah, kemudian mengetahui dan memahami betul konsekuensi dari setiap amalnya, setiap perbuatan dan ucapannya, ini akan menjadi power ya, menjadi kekuatan bagi kita untuk mencapai ihsanul amal. Ini. Saya mohon izin sebentar Ibu, ada yang ngetuk ya sebentar. Baik Ibu-ibu, kita mulai dari ayat pertama nggih. Ini saya ambil dari tafsir Jalalain ya. Kalau surat-surat pendek itu untuk memaknai tafsir itu kan memaknai kata-katanya itu ya. Itu lebih praktis kita ambil dari tafsir Al-Jalalain atau Sofwatu Tafasir atau Al-Marawi gitu ya. Ini saya ambil dari tafsir Al-Jalalain gitu. Tapi untuk keterangannya kami ambilkan dari beberapa referensi gitu ya. Jadi di dalam ayat pertama ini ya tabaraka itu disebutkan tanazzaha an sifatil muhadditsin. Tabaraka itu maha suci Allah ya. Tanazzaha disucikan ya dari semua sifat yang disampaikan oleh orang-orang terutama zaman now yang mengada-ngada gitu ya. Bahwa misalnya ya Allah itu punya pasangan, bahwa Allah itu tiga tapi satu tapi tiga, bahwa malaikat-malaikat itu anak-anak Allah, misalnya begitu ya, itu harus kita bersihkan semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Kenapa itu tidak pas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena di dunia ini tidak ada yang seperti Allah. Di mana alladzi biyadihi fi tasarrufihi al-mulku as-sultan wal qudrah wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Bahwa di dunia ini tidak ada yang bisa mengatur ya semua kekuatan dan kemampuan yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kan? Sehingga ungkapan-ungkapan ini sangat tidak pas dong diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seseorang memiliki pasangan, itu pasti keputusannya dipengaruhi dengan pasangan itu gitu ya. Punya anak juga begitu. Nah, gitu ya. Punya putri juga begitu. Ya, anak laki-laki atau perempuan juga begitu. Jadi tidak bisa memiliki kekuatan yang kekuasaan yang absolut begitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, kebanyakan kan kalau Maha Suci Allah itu Allah menggunakan subhanallah gitu ya. Sabbahalillah, yusabbihu ma fis samawati wal ard begitu kan? Ya, ini subhanallah. Tapi di sini Allah menggunakan tabaraka. Nah, itu ada perbedaannya Ibu-ibu dan teman-teman ya. Jadi tabaraka itu selain bermakna Maha Suci Allah, Maha Suci itu kan ada dari dua hal ya. Dari hal-hal disucikan dari hal-hal yang buruk, disucikan karena dia sumber kebaikan gitu. Nah, ini ya. Nah, itu perbedaannya. Kalau subhanallah itu disucikan dari hal-hal yang buruk gitu ya, perkataan-perkataan yang tidak benar, pernyataan-pernyataan, keyakinan yang tidak pas, yaitu subhanallah gitu. Misalnya kita mendengar orang mengucapkan yang tidak baik, subhanallah gitu ya. Atau mensifati Allah dengan sifat yang tidak benar, kita subhanallah gitu ya. Nah, kalau misalnya ada kenikmatan-kenikmatan yang kita saksikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kita tuliskan Masya Allah, Tabarakallah. Nah, begitu Ibu perbedaannya ya. Sama-sama Maha Suci, tapi ada perbedaannya. Nah, apa yang dimaksud dengan tabarakallah? Tabaraka itu dari kata berkah ya, berkah. Nah, berkah itu maknanya luar biasa. Al khair al kathir, an numuwu waziyadah ya.
Al khair al kathir. Kebaikan yang banyak gitu, kebaikan yang banyak. Kemudian makna lain adalah saya izin minum dulu ya. An-numu wa ziyadah. An-numu itu berkembang, az-ziyadah itu bertambah. Masya Allah ya, maknanya luar biasa kata berkah itu. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah mendefinisikan berkah itu dengan kata ziyadatul khair ad-daim. Bertambahnya kebaikan yang abadi. Maksudnya bagaimana? Dikatakan sesuatu berkah itu bukan sebatas sesuatu yang bertambah banyak dan berkembang yang sifatnya duniawi. Misalnya orang yang tadinya punya satu mobil, punya dua mobil, tadinya punya tabungan 10 juta jadi 100 juta. Tidak sebatas itu. Ya, itu belum berkah menurut Imam Nawawi, kecuali jika pertambahan dan perkembangan itu menjadikan pemiliknya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Kan banyak kan orang kafir kaya tambah kaya, betul nggak? Mereka menguasai pulau, mereka menguasai dunia lah begitu. Dan harta mereka terus bertambah dan berkembang. Apakah yang seperti itu berkah? Tentu tidak. Kenapa? Nah, kalau tidak mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam Al-Qur'an ada istilah apa Ibu-ibu? Istidraj gitu kan? Ya ada nikmat-nikmat yang justru menjauhkan penerimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Fa na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu bukan berkah gitu. Jadi berkah itu ketika apapun yang berkembang pada diri kita, apakah ilmu, apakah potensi, apakah ya bukan berkembang badannya, apakah ya macam-macam ya, yang hal-hal yang baik itu menambah ketaatan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya sehingga pertambahan kebaikan ini bisa kita rasakan tidak sebatas dalam kehidupan dunia kita, tapi juga akhirat kita begitu. Maka di sini ada kata daim, abadi. Nah, kenapa abadi itu eh, identik dengan akhirat? Kita semua paham betul bahwa dunia itu nggak ada yang abadi. Dunia itu semuanya fana. Nah, coba kita perhatikan dalam diri kita. Yang kemarin mungkin rambutnya masih hitam semuanya. Apakah akan terus menghitam rambut kita? Tidak. Yang sebelumnya ya belum ada kerutan-kerutan di wajah, ya sekarang ya ini kan ibu-ibu tapi masih ada mbak-mbak yang muda ya. Dan saya juga menjelang 50 tahun itu sudah nampak betul gitu ya. Nah, ada kerutan-kerutan gitu. Yang tadinya bisa lari kenceng sudah nggak bisa lari kenceng, ya kan? Yang tadinya itu bangun itu langsung manyek gitu ya. Sekarang itu harus kerengkah-kerengkah dulu gitu ya. Kalau duduk lama itu harus pelan-pelan. Betul tidak ibu-ibu? Nah ini karena tidak ada yang fana ya meskipun sekarang lagi ada tren ya facelift ya banyak loh ini ya. Oh, banyak yang melakukan operasi plastik menolak muda gitu ya. Menolak muda, menolak tua ya. Itu banyak lagi tren banget ya ini ya. Di Korea tuh sampai antri-antri gitu ya. Tapi malah aneh gitu ya. Jadi mereka yang melakukan operasi itu kayak jadi wajahnya sama semuanya gitu ya. Hidungnya sama semuanya gitu kan. Nah, ini. Yang lebih ngeri lagi gitu ya, saya pernah menyimak karena untuk apa materi tentang ini ya, batasan-batasan berhias begitu ya, larangan-larangan Allah begitu. Bahkan nenek-nenek sudah usia 74 tahun loh ibu-ibu, ikutan facelift juga gitu. Subhanallah gitu ya. Tinggal berapa tahun lagi sih gitu ya. Dan masih ada kehidupan yang panjang sekali yang seharinya itu sama dengan 1.000 tahun di dunia loh gitu ya. Nah ya, ya kembali mereka kan belum tentu beriman ya. Nah itu.
Jadi ibu-ibu kalau kita pengen didoakan berkah ya, kita pengen yang kita miliki berkah itu mari ya kita manfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Allah ini ya agar manfaatnya kita rasakan bukan hanya duniawi saja tapi juga ukhrawi gitu. Sehingga itulah yang diajarkan pertama kali oleh Allah setelah Nabi Adam diciptakan itu bertutur sapa satu sama lain dengan salam. Dan salam yang diajarkan oleh Allah itu maknanya luar biasa kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di masa ada masih warahmatullah ya itu wabarakatuh sampai di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Jadi kita didoakan selamat dunia akhirat. Allah curahkan kepada kita rahmatnya. Kemudian segala hal yang Allah berikan kepada kita itu diberkahi itu doa yang sangat luar biasa. Sehingga kalau masih ada orang yang ulok salam ke kita, ya, mari kita syukuri itu adalah doa yang berharga banget gitu ya, bukan hal yang biasa. Jangan kita malah justru merasa itu tidak keren ya. Kerennya itu kalau bersapa itu hey bro, hey sis, hey guys gitu ya. Nah, itu maknanya apa gitu. Sedangkan di dalam salam itu doa yang sangat luar biasa. Gitu ya. Nah, ini. Nah, sebagai tambahan informasi juga, kenapa salah satu nama di Arab ya untuk sumur itu adalah birkah gitu ya. Jadi birkah itu nama untuk sumur gitu ya. Itu sebagaimana kan juga disebutkan oleh Rasulullah ya ketika ada sumur ada air zam-zam yang dikumpulkan oleh ibunda kita siapa? Hajar itu ya jadi birkah gitu ya. Nah, karena kita semua tahu sifat sumur itu ya, dia akan terus-menerus memberi sesuai dengan yang kita ambil. Masya Allah ya, tidak ada henti-hentinya. Terus-menerus yang memberikan kebaikan air ya. Air itu kan eh, apa inti daripada kehidupan begitu ya. Nah, di sini kita semua paham betul ya air zam-zam. Coba kita perhatikan ibu-ibu ya. Air zam-zam, sumur zam-zam, itu sudah diambil berapa miliar mungkin triliun ya, liter gitu kan. Coba, luar biasa. Tapi dia tidak pernah berhenti memberikan airnya. Nah, itu maka disebut dengan birkah gitu ya. Nah, kata tabaraka ini yang harus kita garis bawahi ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia tidak bisa mencapai posisi sebagai sumber keberkahan, sumber kebaikan yang terus-menerus. Ya, karena manusia itu bukan pencipta yang memiliki kekuasaan absolut begitu ya. Tapi manusia itu mubarak gitu ya. Jadi kalau kita buat sesuatu kok kita namakan tabarok itu tidak tepat gitu ya. Apakah itu misalnya mohon maaf ya, saya belum pernah mendapati sih barangkali ada misalnya ada yang bikin yayasan tabarok atau mungkin apa namanya travel tabarok atau bisnis tabarok atau toko tabarok itu nggak tepat. Yang tepat adalah mubarok. Kalau jenang kudus itu apa ya, ibu-ibu? Ada kan jenang kudus itu namanya apa ibu-ibu? Yang terkenal itu loh. Halo? Mubarok. Jenang apa? Mubarak, Mubarak. Berarti benar Ustazah. ya, Jenang mubarok ya. Mubarak. Mubarok berarti benar. Jadi kalau tabarok ini enggak tepat gitu karena ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, jadi kalau semua makhluk apapun itu mubarok, mendapatkan curahan keberkahan, bukan sebagai sumber berkah gitu ya. Alasannya kenapa? Ya salah satunya ini wahwa ala kulli syai'in qadir ya. Karena Allah itu memiliki kekuasaan yang absolutnya. Ada alasan-alasan yang lain gitu ya. Kenapa tabarok ini hanya untuk Allah, sumber keberkahan itu hanya untuk Allah begitu ya. Nah, ini disebutkan di ayat-ayat sesudahnya. Alladzi biyadihil mulku, yang menguasai kerajaan. Wahwa ala kulli syai'in qadir ya. Dia
kekuasaannya absolut tiada batas. Alladzi khalaqal mauta wal haya. Kehidupan kematian pun ya ada dalam genggaman dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal azizul ghafur, Maha perkasa, Maha pengampun. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, yang menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Semua yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada aib dan kurangnya. Ya, apalagi ketika kita terus-menerus melakukan penelitian begitu ya, semakin menakjubkan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak alasan-alasan yang lain kenapa hanya Allah yang berhak eh, menyandang kata-kata tabarok ini sebagai sumber keberkahan yang terus menerus ya, kebaikan yang terus menerus gitu ya. Nah, kemudian ayat yang kedua ya, agar kita bisa ma'rifatullah, mengenal Allah, di sini kita harus memiliki keyakinan bahwa Allah itu Rabbun kan gitu ya. Rububiyah Allah. Ya. Makna Rabbun itu yang pertama adalah Khalik. Ada Khalik, ada Malik. Tadi Maliknya sudah pertama ya. Malik, ada Khalik. Ada Mudabbir. Jadi dia yang menciptakan, dia yang menguasai dan memiliki, dia juga yang mengatur gitu. Itu makna Rabbun. Maka setiap kita berdoa itu kita baca kalimat ya Rabbi. Itu maknanya bukan sekedar makna ibu-ibu dan teman-teman. Itu adalah sebuah pengakuan yang luar biasa atas ya penciptaan Allah, atas kekuasaan Allah, atas ya skenario yang dibuat oleh Allah bahwa segalanya ada di tangan Allah sehingga kita hanya layak memohon apa yang menjadi permintaan kita itu kepadanya gitu. Karena tidak ada selain Allah yang seperti itu. Nah, itu ya kata Rabbun gitu ya, tauhid rububiyah. Nah, di sini Allah memberikan pernyataan ya, alasan tabaraka tadi hanya untuk Allah karena memang ya fakta dan realitanya meskipun ada tidak sedikit manusia yang menyembah selainnya gitu kan. Nah, yang menyembah selainnya yang mungkin memiliki persepsi salah tentang rububiyah ini ya, itu tidak faktanya kan tidak bisa mengendalikan kehidupan dan kematian. Ya, sedangkan di sini Allah mengklaim dan ini bisa dibuktikan begitu ya. Nah, bisa dibuktikan bahwa Allah lah yang menciptakan semua hal yang di dunia ini. Al-maut wal haya. Jadi al-maut fid dunya wal haya fil akhirah. Justru di sini di dalam tafsir Al-Jalalain ini disebutkan ya kematian itu ada di dunia. Sedangkan kehidupan yang sesungguhnya itu ada di di akhirat. Ya. Tapi di tafsir lain disebutkan yang lebih luas lagi. Makna al-maut wal haya. Itu adalah segala hal, kalau maut itu segala hal yang tidak diinginkan oleh manusia, termasuk diantaranya ya kematian, kesulitan, kesengsaraan, berbagai permasalahan begitu ya, yang menjadikan dia terpuruk gitu ya. Sedangkan kehidupan ya kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan, ketercukupan gitu. Itu ada yang menafsirkan seperti itu ya. Ya, segala hal yang kaitannya dengan kematian dan segala hal yang kaitannya dengan kehidupan gitu. Dan di ayat ini juga memberikan petunjuk kepada kita bahwa kematian itu makhluk ibu-ibu. Ya. Makhluk yang apabila Allah perintahkan untuk mendatangi seseorang, maka kehidupannya terambil. Ya. Makhluk seperti kita, yang dia kalau mendatangi kita, ya berarti habis kesempatan hidup kita begitu ya. Maka disebutnya kholaqo, ya makhluk ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ya. Kayak kan di dalam bahasanya idza jaa ajaluhum gitu ya.
Idza ja'al maut. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut begitu ya. Nah, itu. Jadi maut ini diciptakan oleh Allah. Nah, makna khalaqa itu adalah penciptaan yang sifatnya transformasi gitu ya. Ini saya ambil tafsir yang seperti ini dari Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir karena di sini ibu-ibu kan jurusannya MIPA ya. Sains gitu ya. Saya lebih dekatkan di sini karena tafsir itu macam-macam. Kalau di pondok itu ya mungkin tafsir Dilalul Quran itu tepatnya begitu karena beda-beda tujuan para mufasir itu menafsirkan ayat dan hadis. Jadi punya karakter yang berbeda-beda gitu ya. Nah ini kalau kita kaji Al-Quran ya menciptakan itu Allah menggunakan 3 diksi, Ibu. Ada kholaqo, ada fatoro, ada bada'a. Itu beda-beda makna gitu. Jadi kalau fatoro dan bada'a itu menciptakan dari tiada sama sekali menjadi ada. Tuh, maka di dalam syariat kita segala sesuatu yang diadakan yang dia tidak ada usulnya itu disebut dengan bid'ah gitu. Nah, itu fitrah itu sesuatu yang ada dari awal gitu ya. Nah, sedangkan khalaqah itu sesuatu yang diciptakan dengan berproses ya. Karena memang kita semua tahu bumi kita berapa usianya? 13,8 miliar tahun. Nah, dan bumi ini tidak diciptakan ya seperti ini dari awalnya. Semuanya berproses yang kemarin kita sudah sampaikan di tafsir surat Ar-Rahman itu ya. Dimulai dengan Big Bang gitu ya, dentuman besar ya. Kemudian Allah ciptakan ya makhluk-makhluk yang besar, dinosaurus dan sebagainya yang itu setelah karena awalnya kan sangat luas ya bumi ini makhluknya masih sedikit ya. Nah, itu setelah dimatikan oleh Allah menjadi fosil yang itu menjadi sumber ya energi buat kita, sumber minyak, sumber ini dan itu gitu ya. Kemudian dihujani dengan meteor gitu ya. Sehingga ada besi gitu ya. Karena besi itu ternyata setelah diteliti oleh para saintis itu panasnya bumi belum bisa menghasilkan besi. Besi itu diturunkan dari langit. Nah, dari meteor-meteor yang dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat lain itu ayat surat apa ya? Surat Hud atau surat apa itu Allah bilangnya anzalnal hadida, kami turunkan besi. Nah, itu berarti dia bukan dari sumber besi itu bukan dari tanah, bukan dari bumi, tapi dari langit gitu ya. Sampai segitunya. Jadi berproses. Ya, dan berkembang ya. Terus-menerus bumi ini berkembang gitu. Maka Allah menggunakan krit ya atau khalaqah. Makanya sekarang di zaman now kan ada banyak profesi ya, konten kreator ya. Nah, berarti dia nah, termasuk apa kreativitas begitu ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa apa yang ada dalam kehidupan kita yang diciptakan oleh Allah dan kematian itu ya variasi sekali dari hari ke hari begitu ya, dari tahun ke tahun, dari masa ke masa itu sangat variasi sekali, variatif ya, sangat variatif sekali gitu ya. Nah, dan semua perkembangan yang ada, semua yang Allah ciptakan dalam kehidupan kita dan kematian tersebut ya, ada tujuannya. Apa tujuannya? Liyabluwakum, liyahtabirakum fil hayah. Nah, Allah ingin di dalam kehidupan kita ini ya menguji kita. Siapa-siapa yang rububiyahnya benar, ya tauhid asma sifatnya benar gitu ya. Kemudian juga terimplementasikan dalam tauhid uluhiyah yang benar. Itu diuji dengan adanya berbagai hal yang diciptakan oleh Allah di alam semesta ini yang ada kaitannya dengan kematian dan kehidupan gitu ya. Nah, setelah seseorang itu mendapatkan ujian apakah itu baik atau buruk, maka akan terjadilah seleksi ya. Diketahui ya siapa-siapa yang ayyukum ahsanu amala atwa'u lillah. Bukan aktsaru amala. Ya, bukan yang paling banyak amalnya, tapi yang atwa, yang paling taat.
kepada Allah, ya, yang paling tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di sini hampir semua mufasir menyebutkan yang dimaksud ahsanu amala adalah amal yang memiliki dua syarat. Nah, apa itu? Satu, akhlasuhum lillah. Ikhlasuhu lillah. Ya, yang aktivitas yang murni dilakukan hanya untuk dan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sebuah aktivitas bisa masuk ke dalam kategori ihsan apabila di dalamnya ada ittiba'u Rasulillah. Ada ittiba. Ya, mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ketika ada seseorang yang kadang-kadang pernah kita dengarkan membuat statement begini ya ibu-ibu ya, misalnya nih, mohon maaf ya, mungkin agak sedikit sensitif gitu ya. Tapi ini perlu kita luruskan kalau statementnya demikian gitu. Seorang mengatakan nih, sholat terawih itu kan ada 4 variasinya gitu. Dan semua hadisnya itu sahih. Ada yang 11 rakaat, 2 rakaat salam. Ada yang 11 rakaat, 4 rakaat salam. Ada yang 21 rakaat. Ada yang 23 rakaat. Nah, itu semua hadisnya sahih. Kemudian kita membuat pernyataan ini. Ya, sholat tarawih 11 rakaat itu baik. Ya, baik. Tapi 23 rakaat lebih baik. Nah, ini tidak bisa dibenarkan. Karena aktivitas yang baik di dalam Islam itu bukan yang aksar, tapi ahsan. Gitu ya. Ini bukan aksar, tapi ahsan. Ya, bisa jadi nih, ya. Sholat yang 11 rakaat bisa ahsan daripada yang 23 rakaat. Bisa jadi. Ya, jadi ahsan itu secara kualitas, bukan secara kuantitas gitu ya. Nah, karena ada kan yang pernah mendokumentasikan sholat 23 rakaat 7 menit. Nah, itu sesuai enggak dengan tuntunan Rasulullah di mana dalam fikih sholat Rasulullah bahkan selalu menyebut kata tumakninah di setiap gerakannya. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi ya yang sesuai. Jadi misalnya sholat subuh itu yang baik ya 2 rakaat saja, yang benar ya 2 rakaat saja. Nah, bukan yang 6 rakaat gitu. Lagi rajin sholat subuh 8 rakaat, ya justru nggak bisa diterima gitu. Ya ini jadi seperti itu yang dimaksud ya ihsanul amal. Ya, ini jadi yang memiliki 2 syarat, yaitu ikhlasuhum lillah wa atba'uhu li syariatillah atau ittiba'ur rasul. Sesuai dengan ketetapan dan ketentuan serta contoh yang diberikan oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Salah satu alasan selain daripada rububiyah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan agar kita teruji siapa-siapa yang ahsanu amala adalah wahwal aziz al-ghafur. Al-aziz fi intiqamihi mimman asahu al-ghafuru liman taba ilaihi. Allah itu maha perkasa fi intiqamihi. Intiqam itu menyiksa ibu-ibu. Makanya kan dalam Asmaul Husna biasanya Al-Muntakim itu dibaca dengan lirih. Itu maha penyiksa. Ya. Jadi ketika kita menyaksikan azab-azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka mimman asahu yang bermaksiat dan tidak mau taat kepada Allah, kita betul-betul menyaksikan kemaha perkasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Contohnya, apa yang Allah pernah turunkan
ya, kepada kaum Lut, kepada kaum Samud, kepada kaum Ad, ya, kepada kaumnya Nabi Nuh itu sangat luar biasa, sangat amat luar biasa sekali. Bagaimana banjir itu bisa sampai menenggelamkan gunung? Apakah manusia atau makhluk yang lain bisa melakukan itu? Tidak. Yang bisa melakukan hanya Allah dan atas keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi di luar logika manusia gitu kan. Di luar logika manusia. Kenapa di luar logika manusia? Kita semua tahu kronologinya. Ketika Nabi Nuh itu diperintahkan oleh Allah untuk membuat kapal, itu kan dibully habis-habisan. Kenapa dibully habis-habisan? Karena memang saat itu tidak ada sumber air. Tidak ada airnya, kering, ngapain buat kapal. Dan ibu-ibu untuk menunjukkan kemaha perkasaan Allah saat dengan bukti banjir bandang itu, kadang-kadang kita tidak sampai mengetahui proses ya sebelum terjadi banjir bandang itu. Kan Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, tapi ternyata di dalam tafsir Ibnu Katsir ada yang mengatakan hanya puluhan orang, sampai ada yang mengatakan pakai angka 10 ya, 10 orang saja yang menjadi pengikut beliau. Ada yang mengatakan 70, maksimal 80. Itu yang kita dapatkan di beberapa referensi tafsir gitu ya. 80 orang saja selama 950 tahun ya, kayaknya nggak ada perubahan lagi. Lalu Allah perintahkan wasna'il fulka bi'ayunina. Nah, buatlah, karena ini baru pertama kan, mendesain kapal baru pertama. Maka Allah sampaikan bi'ayunina, di bawah pengawasan kami. Jadi apa yang dilakukan oleh Nuh ketika bikin kapal kan belum ada contoh sebelumnya itu. Ya. Maka Allah yang memberikan bimbingan. Nah, kadang-kadang ini tidak disampaikan nih tafsir secara detailnya. Nanti silakan ibu-ibu baca di tafsir Ibnu Katsir ya. Itu prosesnya itu Nabi Nuh ini ya bersama orang-orang beriman itu menanam ya kayu, pohon kayu. Eh, Kayunya itu kayu jati ternyata dan padahal kayu jati ini hanya tumbuh di wilayah tropis seperti Indonesia gitu ya. Makanya disinilah para saintis melakukan penelitian bahwa bumi itu berkembang, ya, berkembang, meluas dan sebagainya. Ya, itu ya. Karena kan usianya sudah 13,8 miliar tahun nih, Ibu ya. Nah, bisa jadi maksudnya ya letak Indonesia itu dulu di sana bergeser ke sini wallahu alam ya. Nah, kalau itu karena itu tadi yang disebutkan di buku-buku tafsir itu kayu yang digunakan oleh Nabi Nuh itu adalah kayu jati wallahu alam ya. Itu kata mufasir ya. Kita kan nggak tahu persisnya gitu. Nah, itu menanam kayunya itu 100 tahun Ibu-ibu ya. Jadi ketika Allah sampaikan wasna'il fulka bi'ayunina, nah, itu yang dilakukan belum ada kayu-kayunya ditanam dulu gitu ya 100 tahun kemudian ini di tafsir Ibnu Katsir ya disebutkan kemudian setelah 100 tahun baru ditebang jadi penebangan penggergajian perakitan sampai finishing itu ada yang menyebutkan 40 tahun ada yang menyebutkan bahkan 100 tahun gitu. Kenapa sampai selama itu dan se-prepare itu karena memang kita bisa bayangkan selama ini di masa kita di zaman kita kita kan pernah mendengar berita tentang banjir, tentang tsunami, tidak sedahsyat itu kan. Karena banjir di masa Nabi Nuh itu menenggelamkan semua permukaan bumi. Gunung pun tenggelam. Nah, ini makanya di sini disebutkan Al-Aziz fi intiqami ketika Allah itu memberikan siksaan kepada orang-orang yang tidak taat. Itu benar-benar powernya itu full juga gitu. Nah, jadi diluapkan semua keperkasaan Allah gitu ya. Bagaimana kaumnya Nabi Soleh ya menghadapi puting beliung 7 hari 8 malam ya ya rihin sorsorin atiyah sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayam 7 malam 8 hari kita bisa bayangkan ya sampai tidak ada yang tersisa sedikit pun. Subhanallah ya luar biasa sekali ketika kaum Nabi Lut ya para kaum LGBT itu ya
dibalikkan, jadi bumi itu diaduk, ya, gempanya itu mengaduk bumi sampai dibalikkan yang bawah itu ke atas. Teknologi apa yang bisa dilakukan oleh manusia sampai bisa seperti itu kan nggak ada. Nah ini makanya Al-Aziz itu ketika Allah menurunkan azab kepada orang-orang yang bermaksiat durhaka kepada Allah itu sungguh itu menunjukkan kemahaperkasaan Allah yang sangat luar biasa. Ya, begitu juga ketika memberikan pertolongan ya. Eh, Kisah tentang apa ini yang dialami oleh Musa gitu ya. Bisa membelah laut ya. Dari segi sains itu luar biasa ya. Para saintis melakukan penelitian dari tahun 1988, kemudian diulangi lagi tahun 2010 ya, para arkeolog Perancis ya. Luar biasa itu. Kadang-kadang kalau kita tidak mempelajari tafsir digabungkan dengan sains kan nggak sampai di sana pengetahuan kita bagaimana berapa lintasan yang digunakan oleh Nabi Musa beserta 600.000 orang dari kaumnya. Ya, 600.000 orang. Nah, ternyata setelah dilakukan penelitian oleh para saintis itu lintasannya 900 meter. Bayangkan ibu-ibu menyibakkan air laut untuk memperoleh jembatan atau lintasan 900 meter lebarnya dengan panjang, kalau ini variatif ya disebutkan oleh para mufasir, ada yang menyebutkan panjangnya itu 1.500 meter sampai pada 5.000 meter. 5 kilo ya. Karena jarak yang ditempuh itu dalam waktu 4 jam. Ya, 4 jam. Padahal kedalaman laut tersebut, karena ini bukan laut merah yang di Arab itu, ini yang ada di terusan Suez ya, itu yang sekarang namanya Port Said, itu bukan yang di tengah-tengah ibu-ibu ya, itu yang pinggiran, jadi nggak terlalu dalam banget. Jadi di situ itu dalamnya antara 900 sampai berapa? 1.500 ya. Nah, membuat lintasan seperti itu, kita kalau dari segi sains itu butuh berapa, Bu? Kalau di MIPA, Bu. Kekuatannya berapa Newton? Ya, ada yang menyebutkan berapa? 2.800 2.800.000 Newton atau berapa lah, nanti silakan dicek lagi ya. Atau yang mungkin yang bahasa familiarnya di kita itu butuh kekuatan kecepatan ya, karena melintasnya 4 jam saja nih, karena kan sudah disusul oleh pasukannya Firaun gitu ya, melintasnya yang 4 jam gitu ya, butuh 108 kilometer per jam kekuatan anginnya gitu. Subhanallah ya kan. Nah ini itu Al-Aziz itu di situ betapa maha perkasanya Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itulah juga sampai sekarang belum pernah ada ya ilmuwan manapun, ahli sains manapun yang mampu merubah api dari panas menjadi dingin kan? Ada nggak Bu Ibu? Mungkin ada teori MIPA gitu ya, dari teori IPA yang bisa membuat uh, api dari panas menjadi dingin? Ada? Nah, di situ menunjukkan kemaha perkasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi Masya Allahnya ya, ini ada kombinasi yang sangat luar biasa ini ya. Al-Aziz, Al-Ghafur. Nah, ini juga termasuk daripada metode yang tadi kami sampaikan, targhib dan tarhib. Ya. Al-Aziz itu membuat kita takut kan. Ya, takut untuk bermaksiat kepada Allah. Al-Ghafur. Nah, Al-Ghafur ini semuanya bentuknya supaya itu disebut dengan sigoh mubalaghah ya. Disebut dengan sigoh mubalaghah. Sigoh mubalaghah itu superlatif ya, tiada batas. Semua asmaul husna itu bentuknya sigoh mubalaghah, superlatif, tidak ada batas. Maha pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat ya. Ketika kaumnya Nabi Yunus ya, sebenarnya kan Nabi Yunus itu hanya diperintahkan oleh Allah memberi kabar kepada kaumnya kalau mereka akan diazab kalau nggak taubat gitu kan. Nah, kemudian Nabi Yunus ya pergi gitu. Ya. Ketika awan itu mulai berkumpul gelap menjadi besar gitu ya. Mereka qadarullah dapat hidayah dari Allah. Dan
bertaubat, semua kesalahannya diampuni gitu. Ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang dapat punishment siapa? Justru Nabi Yunus ya. Karena tidak ada perintah untuk meninggalkan kaumnya, dia meninggalkan kaumnya gitu ya. Sehingga dia harus dilemparkan ke laut ya. Karena saat itu dia numpang ya di kapal apa? Kapal sebuah kabilah gitu ya, para pelancong ya, para pelaut, tapi kapal itu tidak stabil gitu ya, sehingga dalam teori mereka ini ada yang nggak beres nih ya, udah dikurangi beban masih nggak stabil juga, berarti ini bebannya bukan beban barang nih ya, ada pendosa di sini ya, dan ternyata yang ketika diundi itu yang terus-menerus keluar itu namanya Nabi Yunus gitu kan. Nah, di situ. Jadi di dalam Al-Qur'an itu selalu ada kombinasi yang sangat sempurna. Al-maut wal haya gitu ya. Asy-syafa'u wal watar, al-aziz, al-ghafur. Itu selalu uh, dikombinasikan dalam satu ini ya, sangat indah sekali gitu ya. Ketika kita uh, flashback terhadap apa-apa yang diazabkan oleh Allah kepada kaum-kaum yang tidak taat, itu begitu dahsyatnya. Tapi juga ketika Allah memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang taat juga sangat luar biasa. Karena Allah itu maha mengampuni, Allah itu maha memberi, Allah itu maha merahmati gitu ya. Nah ini ada di dalam Al-Quran gitu. Nah ini tadi tambahan wawasan tadi ya Bu ya. Tadi kan kita sampaikan ya, ada perbedaan makna dari kholaqo, bada'a, dan fatoro gitu ya. Masalahnya karena bahasa kita itu sangat minim kosakata begitu ya. Itu kan diterjemahkannya sama, pencipta, pencipta sama gitu ya. Kholaqo juga menciptakan, bada'a itu juga menciptakan, fatoro itu juga menciptakan. Tapi kalau kita kaji dari usul bahasanya, bahasa Arabnya itu berbeda tadi. Kalau kholako itu menciptakan yang sifatnya transformasi gitu ya. Jadi ada sesuatunya berkembang, berkembang, berkembang gitu. Berbeda dengan bada'a dan fatoro. Kalau bada'a dan fatoro itu menciptakan dari sesuatu yang tidak ada sebelumnya, sedikit pun tidak ada. Nah, makanya manusia tidak bisa dikatakan sebagai khalik. Ya, badi juga tidak bisa, fatir juga tidak boleh, gitu ya, tidak boleh. Itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu ya. Nah, karena hanya Allah saja yang bisa menjadi ini semua. Maka teori tentang konsep ketuhanan, ya, tentang konsep ketuhanan yang kalau ini di ilmu filsafat biasanya ya, kalau di kita di Rosa Islamiyah itu masuknya ilmu mantik gitu ya, filsafat itu kan bukti Allah itu ada kan ada ciptaannya. Kenapa? Karena segala sesuatu yang ada pasti ada yang menciptakan. Ini tidak tepat nanti ya. Jadi ungkapan ini tidak tepat kalau kita kaji lebih dalam lagi gitu. Nanti kalau setiap sesuatu yang ada pasti ada yang menciptakan, akan muncul kan pertanyaan. Kita yakin Allah itu ada. Nah, kalau gitu Allah juga ada yang menciptakan dong, gitu kan? Nggak benar. Makanya dalam filsafat Islam ada kalimat yang tidak boleh dibuang. Dan ini penting ya, agar tidak terjadi tasalsul, agar tidak terjadi bumi diciptakan oleh misalnya kursi diciptakan manusia, manusia diciptakan oleh Allah, Allah diciptakan siapa lagi? Itu nggak akan berhenti kalau teori segala sesuatu yang ada pasti ada yang menciptakan, ya. Maka ungkapan yang benar adalah segala sesuatu yang ada dari tiada itu pasti ada yang menciptakan. Kalau Allah tidak bisa dimasukkan ke kategori itu karena Allah itu ada bukan dari tiada. Karena Allah itu al-awwal. Ya. Dari segala sesuatu belum ada, Allah sudah ada. Adapun yang lain itu ada dari ketiadaan dan yang mengadakan itu adalah Allah gitu ya. Makanya inilah kenapa kata bada'a, khalaqa, fatara itu hanya berhak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi ada perbedaannya gitu ya. Ada sesuatu yang diciptakan dengan proses
berkembang terus-menerus, ada dari awal gitu. Dan semuanya ini adalah Allah yang melakukan dari awal sampai proses-prosesnya sempurna sampai sekarang. Gitu. Nah, sehingga di dalam surat Al-Baqarah ayat 117 ini disampaikan ya, Badi'us samawati wal ardh. Allah adalah pencipta langit dan bumi dari ketika belum adanya sama sekali. Gitu. Badi. Maka dalam Islam tadi apa, kita ada istilah bid'ah. Itu nggak ada usulnya, nggak pernah dicontohkan oleh Rasulullah gitu ya. Wa idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun gitu ya. Nah, ketika Allah menghendaki sesuatu sangat mudah karena tadi Al-Aziz tadi, kemaha perkasaan Allah itu ya, tinggal Allah berkata kun fayakun. Nah, itu Masya Allah ya. Maka ciptaan itu disebut dengan kaun. Ya, kaun itu dari kana yakunu kun fayakunu kaunan. Itu kalau dalam bahasa Arabnya. Karena hanya dengan kata kun saja itu semua bisa diciptakan oleh Allah. Ya, gitu. Jadi alam semesta adalah kaun, matahari adalah kaun, bulan adalah kaun, ya semuanya adalah kaun, ya. Nah ini. Kemudian di dalam surat Az-Zumar ayat 46 juga disampaikan di sini, Qulillahumma fatiras samawati. Katakanlah bahwa hanya Allah lah ya. Allahumma itu berarti ya Allah. Fatiras samawati wal ardh. Pencipta langit dan bumi dari yang belum ada sama sekali. Dari desain awalnya, pokoknya dari sama sekali belum pernah ada. Alimul ghaib. Allah adalah zat yang mengetahui segala yang gaib wasyahadah, yang nyata. Anta tahkumu baina ibadik. Dan hanya Allah lah yang memutuskan segala perkara yang ada pada hamba-hambanya. Fima kanu fihi yakhtalifun. Ya. Tentang apa yang diperselisihkan oleh mereka. Bagi mereka yang masih berada dalam koridor kebenaran, maka Allah pasti putuskan ya tentang nasib akhirnya. Bagi mereka yang berselisih akan tetapi dia berada di pihak yang tidak sebagaimana mestinya, Allah juga akan memberikan keputusannya, gitu ya. Nah, disinilah ada sebuah ungkapan ya dari para ulama, innallaha adzalla bani adama bil maut, tentang al maut wal hayah tadi ya. Sesungguhnya Allah itu menghinakan anak Adam dengan kematian. Sehebat apapun orang, dia tidak bisa menolak mati. Ya. Sehingga ketika orang itu sudah meninggal dunia, kita semua tahu. Seterkenal apapun dia, sekaya apapun dia, ya sudah. Tidak ada sama sekali yang tersisa ketika kematian itu datang kepada dirinya. Maksudnya, sebesar apapun, sebanyak apapun kekayaan yang dia miliki, nggak akan bisa mempertahankan hidupnya. Jadi orang itu akan terlihat betul kondisi dia begitu memelasnya itu ketika kematian sudah datang kepada dirinya. Ya, ya karena orang besar pun dia tidak bisa mencegah kematian datang. Orang sekaya apapun, ya sebesar apapun kekayaan tidak bisa juga mencegah dia dari kematiannya. Sepintar apapun tidak bisa. Secanggih apapun alat tidak bisa juga. Nah itu jadi benar-benar ya seorang dokter akan diuji ketika kematian itu datang kan, tidak bisa kan menyelamatkan pasiennya gitu ya. Meskipun dia itu sudah bergelar profesor, ahli apa dan sebagainya. Orang-orang yang berinovasi menciptakan alkes-alkes ya yang canggih dan sebagainya tidak bisa juga gitu ya. Orang tidak berdaya di depan kematian, termasuk juga diantaranya Firaun gitu. Karena kalau kita baca tafsir itu sebenarnya sebelum Firaun itu benar-benar tenggelam dan mati itu dia mengakui ibu-ibu. Nanti silakan dicari di dalam Al-Qur'an ya, di surat Al-Baqarah yaitu ayatnya ya. Dan di surat Asy-Syu'ara itu ya. Nah, itu dia sebelum benar-benar terbenam itu mengakui ya. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun, dia meyakini bahwa Rabb. Nah, yang dipakai di situ bukan ilah
tapi Rob. Nah, karena dia merasa dalam kondisi tersebut, dia tidak bisa melawan kematian, berarti dia bukan pencipta. Bukan pencipta kematian, bukan pencipta kehidupan, gitu ya. Juga bukan pengatur kehidupan ini. Buktinya dia bisa tidak bisa menghindari kematian gitu ya. Yang sebelumnya dia klaim ya dengan kata-kata ya, hadhil anharu tajri min tahti, bahwa sungai Nil itu mengalir di bawah kekuasaanku gitu kan. Sebagaimana juga yang diungkapkan oleh Namrud di hadapan siapa? Nabi Ibrahim kan. Nah, oke, ketika dia bilang bahwa untuk mengimbangi pernyataan daripada Nabi Ibrahim bahwa Rob yang dia sembah itu adalah Robbi yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan mematikan, dia lalu mengambil dua tentaranya, satu dibunuh, satu dibiarkan hidup, itu eh, memberikan persepsi untuk dirinya sendiri mungkin ya, bahwa dia itu punya kekuasaan yang bisa menghidupkan dan mematikan gitu. Tapi ketika Nabi Ibrahim berkata, Inna rabbi ya'ti bisyamsi minal masyrik, fa'ti biha minal maghrib, bahwa Rob yang aku sembah ini bukan sebatas itu kemampuannya. Dia mengatur segalanya. Di antaranya adalah bagaimana Rob ini mengatur terbit dan terbenamnya matahari. Terbitnya dari timur, terbenamnya di barat. Kalau kamu memang sama, lakukan itu. Nah, apa kata Allah? Fabuhitalladzi kafar. Dia terperdaya saat itu. Dia tidak bisa membuktikan saat itu. Ya. Nah, ini sehingga kematian itu benar-benar diciptakan oleh Allah ya untuk menghinakan kita, sebab setelah seorang itu mati itu benar-benar tidak berdaya. Nah, makanya salah satu terapi yang sangat tepat untuk mengatasi orang-orang yang suka harta ya, alhaakumut takafur, berlomba-lomba untuk memperbanyak hartanya, itu adalah hatta zurtumul maqabir. Nah, ajak dia untuk berziarah kubur. Ajak dia untuk menyaksikan ketika kematian itu datang. Apakah harta yang banyak yang bisa dia kumpulkan itu, yang telah dia miliki dan kumpulkan itu bisa menyelamatkan dia? Ternyata kan tidak bisa, tidak berdaya dia. Sebanyak apapun harta dia, setinggi apapun jabatan dan posisinya gitu ya. Sebanyak apapun tim dokter ahli yang dia miliki, nggak bisa gitu ya. Wajah ala dunya darohaya. Allah menjadikan dunia ini adalah negeri kehidupan. Summa daromautin. Nah, kemudian setelah dunia, semua kita akan menghadapi atau berpindah ke negeri kematian. Wajah alal akhirah. Nah, yang harus kita betul-betul renungkan di sini bahwa kita tidak berhenti pada kematian yang mendatangi kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tetapi setelah kematian dari kehidupan dunia ini, Allah menjadikan akhirat itu sebagai darul jaza, summa darabaqa, sebagai tempat dan negeri ya, di mana setiap ucapan kita, setiap perbuatan kita akan diberikan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kita berada pada fase ini, kita tidak akan bisa kembali kepada fase sebelumnya. Maka itulah akhirat disebut darul baqa, dia kekal. Gitu. Karena memang tidak ada kehidupan setelah itu. Ya, sehingga di dalam ayat lain disebutkan bahwa akhirat itu wa innal akhirata lahiyal hayawan. Hayawan itu sesuatu yang hidup, ibu-ibu. Hayatun hayawan. Sesuatu yang hidup sesungguhnya gitu ya. Nah, sehingga dari sinilah juga para ulama memberikan pernyataan ya bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang untuk manusia. Akan tetapi manusia harus ingat dan paham
bahwa dia bukan diciptakan untuk dunia. Dia diciptakan untuk akhirat, gitu. Ya, untuk akhirat. Adapun dunia dan semua yang diciptakan oleh Allah yang ada di dunia ini adalah fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kita bisa manfaatkan sebagai bekal kepulangan kita ke tempat di mana kita diciptakan yang sesungguhnya. Untuk apa kita diciptakan yang sesungguhnya, yaitu negeri akhirat, gitu ya. Nah ini kalau dihayati sangat luar biasa implementasinya, ya di dunia ini kita harus serius, gitu. Kenapa harus serius? Karena kalau sudah di akhirat, itu kita tidak bisa komplain lagi, tidak bisa pengen lagi dihidupkan ke dunia seperti yang dikatakan oleh beberapa orang di dalam Al-Quran kan juga begitu ya. Nah, ketika dia sudah dikubur, sudah meninggal, dia pengen ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla. Ya, fima taraktu. La'alli a'malu sholihan. Ya mudah-mudahan setelah itu ya dia udah mati nih pengen kembali ke dunia gitu ya. Uh, La'alla itu eh, kalau di dalam bahasa Arab disebut harapan, taroji gitu ya. Harapan, tapi yang tidak bisa dipastikan juga. Ya. La'alli a'malu sholihan, tapi dia berharap betul. Ya. Kalau dihidupkan lagi, dikasih kesempatan kedua, dia akan beramal solih begitu ya. Kata Allah apa? Kalla. Nah, innaha kalimatun huwa qailuha. Kata Allah begitu. Ya. Hak kala itu hakon. Hakon. Benar-benar ini ya. Itu hanya ucapan kamu belaka. Nah, kalau di tafsir ini kenapa? Min hunaka anta ji'ta. Karena kamu sudah dari sana. Kenapa itu nggak kamu katakan ketika kamu masih ada di dunia? Kenapa itu kamu katakan ketika kamu sudah tidak ada di dunia? Itu terlambat banget. Nah, saat apa? Wa mi waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan mereka sudah berada di alam barzah. Barzah itu kan alam pemisah. Yang kalau sudah kita berada di situ, kita tidak akan bisa kembali lagi ke alam sebelumnya. Gitu ya. Nah, maka di dalam surat Al-Munafikun gitu ya, itu kan banyak orang yang ketika, kalau yang ini kan sudah mati ya, ketika sakaratul maut saja, mereka bilang, agar di apa? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kasih sedikit lagi kesempatan buat aku. Ya. Untuk apa? Fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Subhanallah ya. Nah, di sini hampir kebanyakan orang ketika sakaratul maut itu akan menyesal karena tahu apa yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sehingga mereka benar-benar minta diberikan lagi sedikit kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk tadi ya, untuk berbuat solih. Terutama apa? Yang paling disesali adalah orang hidup sampai nuwun sewu ya, sampai dia itu tidak kenal halal haram itu karena kecintaannya betul kan terhadap dunia. Karena semua manusia itu kan tuhibbunal mala hubban jamma. Cinta banget sama dunia. Tapi ternyata ketika kematian itu tiba, sebanyak apapun harta dia, dia begitu hina, tidak bisa menghindarkan dirinya dari kematian tersebut, sehingga penyesalan yang pertama adalah fa'as soddaqo. Kenapa harta-hartaku yang aku kumpulkan itu tidak aku sedekahkan sehingga bisa menjadi penghalang diriku dari apa azab ini, dari konsekuensi ini gitu ya. Wa aku minas solihin, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Nah, tapi kan sudah sakaratul maut kan nggak bisa. Apalagi kalau sudah meninggal dunia, nggak bisa. Ya, jadi taubat itu masih bisa berlaku. Al-Ghafur, ya Allah itu maha mengampuni, tapi ada batasannya, ada masanya. Ya, ketika dia sudah berada pada masa kematiannya, dia tidak bertaubat, ya nggak bisa. Seperti yang terjadi pada Firaun, dia taubat, dia beriman, tapi saat sakaratul maut tidak bisa. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri bersabda, Inna waha yakbalu taubatal abdi man
lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat siapapun dari hambanya selama dia belum sakaratul maut. Gorgoro yughargir. Bahasa kita ngorok gitu ya. Nah, keluar suara ngorok itu ya. Karena kalau orang sudah ngorok ya, itu tandanya dia sakaratul maut gitu ya. Itu sudah nggak diterima lagi. Nah, sehingga di dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan ketika bahkan siapa Fir Firaun itu akan mengucapkan itu malaikat Jibril menyumbat ya, menyumpal mulutnya itu dengan pasir ya agar tidak terucap gitu ya. Karena itu sudah tidak ada manfaatnya lagi gitu. Tapi uh, malaikat Jibril tidak suka dia mengucapkan itu di masa yang sudah kritis itu gitu ya. Nah, ini. Ini sampai jam berapa Ibu-ibu? Halo? Ya, halo. Sampai jam berapa? Sampai jam satu kurang itu. Ini sudah jam 1 kurang, mau ada tanya jawab atau tidak? Ada, Nah, ada ini nih. disudahi apa dilanjutkan? Ini masalahnya agak panjang ini nanti. Terus ya. Monggo, monggo. eh, Ibu-ibu yang mau bertanya mungkin barangkali, ya. Ini berarti Monggo, baru sampai ayat 2 ya. ya, Sampai ayat 2 ya Ibu-ibu ya. ya, Halo? ya, halo, ya Bu. Nah, monggo ini masih ada beberapa menit. Kalau ada pertanyaan silakan. Atau Monggo mau bagi ibu-ibu yang mungkin mau bertanya, dipersilakan, Mang. di chat ada tidak? Tidak ada. Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada, ya monggo Bu dilanjutkan, juga nggak apa. Oh gitu, tidak ada. Ya, Ini tidak ada pertanyaan? belum ada, ya. Tidak ada. Saya lanjutkan satu ayat lagi ya. Bentar. Ayat ketiga. Ya, ini masih masih di ma'rifatullah ya Ibu-ibu ya. Nah, tadi kan apa Allah Subhanahu wa taala itu menjadi sumber-sumber keberkahan. Alasannya karena hanya Allah lah ya yang menciptakan segala sesuatu dalam kehidupan ini dan Allah juga yang menciptakan kematian yang menjadikan diri kita tidak berdaya ya di hadapan kematian tersebut sehingga Allah adalah Al-Aziz ya. Tapi juga Al-Ghafur tadi ya. Nah, kemudian berikutnya ya masih tentang rububiyah Allah ya tentang eh, bagaimana Allah menciptakan alam semesta selain daripada kehidupan dan kematian ini ya yang menjadikan manusia itu mestinya merasa kecil di hadapan Allah, kemudian taat kepada Allah ya. Hanya menghamba kepada Allah adalah ketika dia menemukan berbagai hakikat ya dan fakta dalam riset dan penelitiannya tentang apa yang ada di alam semesta ini diantaranya adalah langit. Nah, ini sangat bagus sekali untuk menjadi referensi riset ya oleh para ilmuwan ya bahwa Allah itu khalaqa sab'a samawat tibaqa. Nah, karena ada kata khalaqa, langit pun diciptakan dengan berproses, bertransformasi ya. Ya, berkembang dari hari ke hari gitu ya. Tapi bukan transformasinya dari yang jelek ke yang baik ke jelek bukan gitu ya. Nah, sab'a samawatin tibaqa ba'daha fawqa ba'din min ghairi mumassatin. Ya. Jadi kata sab'un, 7, itu ada dua tafsirnya Ibu-ibu. Ya. 7 yang dimaksud di sini bisa bermakna hakikat. Ya 7 benar-benar langit itu ada 7 lapis. Ada yang mengatakan mufassalat, ada yang mengatakan mufaddolat. Tafsirnya gitu ya. Mufassalat itu dia berjenjang tapi seperti lapis kue lapis itu ya. Berjenjang ada jaraknya, ada jarak satu langit satu dengan langit yang lain. Ada yang tidak berjarak. Jadi begitu habis langit satu ya langit dua, habis langit dua langit tiga gitu ya. Nah, ini dikuatkan dengan hadis tentang peristiwa Isra Mi'raj ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
menceritakan ya ketika Mi'raj beliau di langit 1 bertemu dengan siapa, langit 2 bertemu dengan siapa, sampai pada langit 7 ya di Sidratul Muntaha itu gitu ya. Nah, itu tafsir yang pertama. Untuk tafsir yang kedua, sab'u samawat itu adalah bilangan dengan makna tanpa batas. Ya, tanpa batas. Seperti ungkapan kita ini ya, aduh saya pusing 7 keliling, itu pusing banget kan gitu ya. Kemudian ketika kita bilang eh, eh, jadi makna pusing 7 keliling itu bukan keliling 7 kali, bukan gitu kan, tapi benar-benar pusingnya itu di puncak kan gitu, nggak ada batas ya, pusing banget. Ketika kita bilang hartanya itu nggak habis tujuh turunan, itu bukan hanya sekedar 7 turunan dia itu tidak bisa menghabiskan hartanya gitu ya, tapi tidak ada batas gitu ya. Nah itu. Kalau Puyer bintang 7 saya tidak tahu, mungkin saking ampuhnya kali ya, makanya dikasih nama Puyer bintang 7 gitu ya. Nah, kalau hotel bintang 7 nggak ada yang berani kan ngasih nama hotel bintang 7 gitu ya. Sampai bintang 5 saja. Kenapa? Karena hotel seapapun fasilitas yang diberikan tidak akan bisa ya menyamai surga. Dia pasti ada batasan gitu ya. Nah, itu kata 7. Jadi angka 7 saja itu ditafsiri luar biasa oleh para ulama. Untuk lebih lebih kerennya lagi ya ibu untuk dapat lebih lebih banyaknya lagi pengetahuan itu ada buku 10 jilid tapi lumayan tebal dan besar ya tentang mukjizat Al-Quran dan Sunnah, itu dikupas lebih detail lagi oleh para saintis gitu ya. Nah itu. Jadi ketika Allah mengatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi itu 7 hari, sab'ata ayyam, itu juga maknanya dua itu. Bisa benar-benar 7 hari, tapi hitungannya kita tidak tahu, hitungan langit atau hitungan bumi kan berbeda ya. Apakah ya benar-benar tadi itu tidak ada batas, artinya penciptaan langit itu dan bumi itu terus berproses ya sampai sekarang usianya 13,8 miliar tahun, itu berproses, ada sesuatu yang berubah gitu karena ada lempengan-lempengan yang bergeser dan sebagainya, ada gempa bumi itu merubah struktur daripada bumi itu, wallahu alam ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian kata samawat ya. Samawat itu dari kata sumungun ya, sumungun. Yang artinya juga luar biasa ya. Artinya tinggi, luhur ya. Nah, maka nama itu dalam bahasa Arab disebut ismun. Kenapa? Karena orang tua, setiap orang tua yang memberikan nama kepada anaknya, itu harapannya nama itu menjadikannya dia tumbuh dengan keluhuran budinya, ya, dengan tinggi derajat dia. Itu namanya ismun, ya, sumuwun. Gitu ya. Nah, maka dari segi bahasa itu semua yang ada di atas itu adalah sumuwun, ya. Ya, jadi atap itu juga bisa dibilang sama. Atap rumah kita, ya. Kemudian apapun yang di atas kita itu adalah eh, apa? Sama, ya. Maka dalam bahasa Arab kalau kita memanggil orang ya yang memiliki kedudukan tinggi itu kita bilang sumuwu asyai al-azhar begitu, nah, begitu ya. Yang terhormat, yang tinggi begitu kan. Nah, itu ya. Itu samawat. Nah, tibaqo itu di sini disebutkan dalam tafsir Jalalain ya, ba'dhuha fawqa ba'din ya. Jadi satunya di atas yang lain begitu ya. Artinya apa? Berlapis-lapis gitu ya. Nah, disinilah juga bukan hanya bumi, ternyata oleh para kosmolog Islam itu alam semesta ini termasuk langitnya juga berkembang ya. Bukan stagnan, tapi berkembang ya dari awal penciptaannya hingga sekarang ya. Ma tara fi khalqir rahman min tafawut. Ma tara fi khalqir rahman lahunna aw li ghairihinna min tafawutin tabayunin wa adami tanasubin. Ya, ma itu huruf nafi, ditiadakan. Ya. Taro kamu melihat. Nah, melihat itu ru'yah itu di dalam Islam, di dalam bahasa Arab, bukan dalam Islam ya. Dalam bahasa Arab ada nadoro, ada ro'a gitu ya. Kalau ro'a itu melihat dengan mata kita. Tapi kalau nadoro
itu tidak sebatas melihat dengan mata, tapi dengan ilmu pengetahuan, dengan kacamata ilmu. Ya, artinya apa? Melakukan riset gitu maksudnya ya. Nah, di sini awalnya kita disuruh melihat dengan mata kita saja, mata telanjang kita dalam penciptaan langit ataupun yang lainnya ya dijamin oleh Allah ya bahwa tidak ada tafawut sedikit pun. Tafawut itu apa? Ya, tafawut itu maknanya adalah cacat. Tabayun wa adamu tanas. Tidak ada yang tidak presisi. Tidak ada yang tidak sinkron, tidak ada yang disharmoni, tidak ada yang cacat dan kurang sedikit pun. Ya, itu. Dan bahkan Allah memberikan jaminan farji'il basar. Ya, kita disuruh mengerahkan. Tadi ada ro'a itu pakai pakai mata kita. Kalau basara itu dengan batin kita pun gitu ya. Nah, itu a'idhu ila sama. Lakukan kembali penelitian kamu, penglihatan kamu terhadap langit itu hal taro min futur, hal taro min futur min sudukin wa syukukin gitu ya. Nah, ini luar biasa ya. Allah perintahkan kepada kita untuk kembali melihat-lihat langit. Coba kita lihat langit-langit rumah kita, Ibu-ibu. Yang mungkin usianya belum lebih dari 100 tahun. Ada perubahan tidak? Tengok semuanya ke atasnya masing-masing, atapnya masing-masing. Atap yang ditempati sekarang. Ada perubahan tidak? Ada cacatnya tidak? Ada bolongnya tidak? Oh, semakin dipentelengi ya, semakin ketemu ya. Kekurangannya, ketemu cacatnya. Kita beda dengan apa yang diciptakan oleh Allah. Langit yang kita perhatikan, yang kita saksikan dari masa kecil kita sampai sekarang, itu nggak ada satupun yang bolong, nggak ada satupun yang rusak, nggak ada satupun yang pecah. Padahal usianya seperti yang tadi sudah saya sebutkan, 13,8 miliar tahun. Gitu. Sedangkan rumah kita yang belum sampai 100 tahun, itu bisa jadi sudah direnov berapa kali. Nah, itu ya. Dan di dalam ayat ini, secara tidak langsung ya, Allah perintahkan kita untuk belajar ilmu astronomi, ilmu tentang langit. Dan inilah yang dilakukan oleh mereka-mereka negara maju. Ya, mereka terus-menerus melakukan penelitian di langit ya, sampai membuat stasiun satelit di sana, tinggal di sana, luar biasa. Kenapa? Karena memang luar biasa ini. Siapapun yang menguasai langit itu menguasai dunia, benar nggak Ibu-Ibu? Nah, karena satelit itu menggenggam semua data kita. Ngerinya di sana. Ya. Ya, merekam semuanya gitu ya. Sampai-sampai kadang kita dibikin merinding sekaligus takjub gitu ya. Misalnya kita buka Google Map gitu ya. Kita nggak sesuai arahan, kita merubah rute, kita merubah arah, kita di mana ya Allah? Ketahuan loh ya. Ini bukannya kita takjub, kalau saya kadang-kadang merinding ya Allah. Itu ciptaan manusia loh kayak gitu. Tapi manusia mampu menciptakan itu karena memang Allah sendiri memberikan arahan begitu. Lakukan penelitian di langit. Dan kalau kita kaji lagi berbagai ayat dan surat di dalam Al-Quran, betapa banyak sumpah-sumpah Allah itu yang menggunakan langit. Itu karena saking menakjubkannya langit ya. Sampai sekarang pun itu belum ada yang bisa mengungkap gitu ya. Seperti apa sesungguhnya langit yang 7 lapis itu, karena memang yang baru bisa dijangkau oleh manusia dengan teknologi yang secanggih apapun itu baru di lapis yang pertama. Langit dunianya. Mohon maaf Ibu Nur Sulawati karena waktunya sudah mendekati jam 13. Oke. Mohon untuk dipersingkat lagi. Yeah. Nah, ini Ibu. Jadi seperti itu. Ya. Para mufasir menafsirkan ya bahwa ilmu astronomi itu penting untuk dikuasai karena siapa yang menguasai langit itu menguasai dunia, karena semua data kita itu ada di sana gitu ya. Apalagi di zaman now ya,
Makanya perang di zaman Nuh itu bukan perang pakai tombak, pakai panah, pakai itu seperti dulu ya. Perang algoritma gitu kan. Nah, yang seperti itu ya. Makanya ya perang di akhir zaman itu disebut Armageddon ya, Al-Malhamah Al-Kubra itu karena memang kekuatan yang dipertandingkan itu bukan kekuatan fisik ya, tapi kekuatan ilmu, kekuatan teknologi. Nah, ini dari hasil-hasil riset yang dilakukan ya, sesuai dengan arahan dan juga sinyal-sinyal dari Al-Qur'an tentunya ya. Nah, itu Ibu-ibu ya untuk kajian kita pada siang hari ini sampai pada ayat ketiga. Alhamdulillah ya. Semoga kita masih diberi kesempatan kembali untuk mengkaji ayat-ayat berikutnya ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah wal afa'af wa inkum wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.